Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya Rini Nurrahayu di pembelajaran IPA, kali ini di kelas 9 SMP dengan materi adaptasi makhluk hidup. Langsung saja. Apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi ini sangat diperlukan karena lingkungan tempat tinggal makhluk hidup itu selalu mengalami perubahan. Jika makhluk hidup tidak dapat menyesuaikan diri dengan tempat tinggalnya, maka dia bisa punah. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi adaptasi itu? Ini dia faktor yang mempengaruhi adaptasi itu ada air, suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, kadar garam, kadar oksigen, dan kedalaman air. Adaptasi itu dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adaptasi tingkah laku. Kita masuk ke yang pertama dulu, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh atau alat-alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Cara adaptasi tersebut dapat dilihat dengan jelas, contohnya pada adaptasi morfologi. Yang pertama, di sini ada adaptasi morfologi tumbuhan. Yang pertama di sini ada hidrofit ya. Hidrofit itu tumbuhan yang hidup di air. Contoh-contohnya di sini ada enceng gondok ya. Tumbuhan air yang terapung di atas air mempunyai rongga antar sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air. Daunnya lebar dan tangkai daun itu mengembung yang berisi udara. Contohnya ada enceng gondok ya di sini hidrofitnya. Yang kedua ada xerofit. Xerofit ini tumbuhan yang hidup di daerah kering ya. Ciri-cirinya itu daunnya tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Dengan demikian penguapan itu melalui daun menjadi sangat sedikit. Seluruh permukaan tubuhnya itu juga termasuk bagian daun tertutup oleh lapisan kutikula atau lapisan lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Terus batangnya tebal, mempunyai jaringan spon untuk menyimpan air. Akarnya pun juga panjang sehingga mempunyai jangkauan yang luas. Yang ketiga ada hygrofit. Ini yang ketiga ada hygrofit. Hygrofit ini tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Ya, cirinya dia mempunyai daun yang tipis dan lebar. Permukaan daun mempunyai banyak mulut daun atau stomata sehingga dapat mempercepat proses penguapan. Itu hygrofit ya. Lanjut yang kedua ada adaptasi morfologi pada hewan. Di sini yang pertama ada adaptasi morfologi pada bentuk mulut serangga. Ini ada mulut pengunyah belalang ya. Terus ada mulut penghisap itu ada kupu-kupu. Mulut penjilat di sini ada lalat dan mulut penusuk dan penghisap di sini ada nyamuk. Di sini ada bentuk ya jenis paruhnya. Di sini ada contohnya saya ambil elang ya. Elang ciri paruhnya itu dia paruhnya tajam, kuat, runcing dan agak membengkok. Itu untuk mengunyah makanan yang berupa daging. Di sini ada burung pipit ya dan ayam. Bisa dilihat sendiri ya. Yang ketiga di sini ada bentuk kaki burung ya. Ini ada pemangsa nih seperti ini ya. Ciri-cirinya jari kaki pendek, kuku melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram. Itu contohnya ada burung elang dan raja wali seperti ini cakarnya.
Di situ ada juga pemanjat, berenang ya, bisa dilihat sendiri. Lanjut yang kedua ada adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi itu adalah penyesuaian fungsi alat-alat tubuh organisme terhadap lingkungannya. Nah, adaptasi ini sulit diamati karena menyangkut fungsi alat-alat tubuh yang umumnya terletak di bagian dalam tubuh. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh adaptasi fisiologi pada hewan ya. Nah, di sini ada contoh Pteridonavalis. Nah, adalah moluska yang biasa hidup pada kayu gelanggang kapal, kayu tiang-tiang pelabuhan ya. Moluska ini dapat merusak kayu karena makanannya berupa kayu. Di dalam saluran pencernaan Torido terdapat enzim selulose ya. Di sini untuk membantu menguraikan selulose yang ada pada kayu yang menjadi makanannya ya. Nah, ini seperti ini ya, Pteridonavalis. Terus di sini ada hewan ruminansia ya. Jadi hewan ruminansia itu pemakan rumput. Nah, contohnya ada sapi, kerbau, kambing. Dia memiliki enzim selulosa yang mencerna rumput-rumputan atau serat kasar. Lanjut adaptasi fisiologi tumbuhan. Nah, ini ada contohnya. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga itu mempunyai bunga yang berbau khas. Ya. Yang kedua, di sini tumbuhan tertentu menghasilkan zat khusus yang dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lainnya atau melindungi diri terhadap herbivora. Contohnya, di sini ada semak azalea di Jepang yang menghasilkan bahan kimia beracun sehingga rusa itu tidak memakan daunnya ya. Jadi tumbuhan ini semak azalea ini menghasilkan ada racunnya ya. Nah, lanjut adaptasi fisiologi manusia. Nah, ini contohnya. Nah, ini orang yang hidup di dataran rendah. Nah, di sini di dataran tinggi. Ya. Jadi, manusia yang biasa hidup di dataran rendah. Nah, di sini ya dataran rendah. Contohnya itu dataran rendah itu pada pantai atau dataran rendah itu mempunyai kadar oksigen lebih tinggi daripada di dataran tinggi. Nah, bila manusia harus berpindah dari dataran tinggi ya yang mempunyai kadar oksigen rendah, bagaimana cara beradaptasi agar tetap bertahan? Nah, oksigen itu diperlukan tubuh untuk oksidasi makanan ya. Di dalam tubuh, oksigen itu diikat oleh hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah. Sel darah merah itu adalah eritrosit. Maka orang yang berpindah dari dataran rendah ke dataran tinggi itu harus mampu menyesuaikan diri dengan memproduksi hemoglobin atau eritrosit yang jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Agar tetap dapat bertahan hidup. Nah, itu ya. Dan jumlah sel darah merah orang yang tinggal di pegunungan itu lebih banyak dibandingkan orang yang tinggal di pantai atau dataran rendah. Nah, lanjut. Pupil mata manusia akan terbuka lebar saat berada di ruang yang gelap. Itu ada melebar ya. Dan akan menyempit saat berada di ruang yang terang. Nah, di sini menyempit bila di ruang terang dan melebar bila di ruang yang gelap. Kita lanjut yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi tingkah laku itu adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Nah, adaptasi ini mudah diamati dari tingkah laku makhluk hidup. Yang pertama ada adaptasi tingkah laku tumbuhan. Nah, ini
Pada musim kemarau, tumbuhan tropofit, nah itu contohnya ada pohon jati, ya, menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Ya, berarti ini pohon jati yang nggak ada daunnya ya, dia gugur. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Nah, yang kedua ada pohon pisang. Nah, di sini menyobek daunnya supaya bila terkena angin, dia tidak tumbang atau tidak roboh ya. Nah, lanjut, adaptasi tingkah laku pada hewan. Nah, di sini ada estivasi. Estivasi, hewan yang hidup di daerah gurun dan pada musim kemarau bisa mengalami kekurangan air. Nah, untuk menangani itu, mereka melakukan estivasi, yaitu tidur panjang di musim kemarau. Nah, contohnya pada kadal, katak, keong, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada cicak ya. Ini cicak itu memutuskan ekornya untuk menghindar dari pemangsa. Nah, terus ini ada lumba-lumba. Contohnya ada lumba-lumba, anjing laut, dan paus. Nah, itu secara periodik muncul ke permukaan untuk menghirup oksigen. Nah, selanjutnya di sini ada beruang ya. Pada musim dingin, beruang di sini melakukan hibernasi. Apa sih hibernasi itu? Yaitu tidur panjang pada musim dingin. Kenapa hal itu dilakukan? Nah, untuk bertahan hidup, sebab pada musim dingin itu sulit untuk mencari makanan. Nah, itu tadi tentang adaptasi makhluk hidup. Ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.